Ini aku pakai bando kacamata, entah bando kacamata atau bando persegi. Kadang kalau kita pakai bando yang biasa, kadang kepala kita agak flat. Tapi kalau ini dia tuh kayak agak menaikkan ini, jadi kayak lebih lucu, kayak pakai kacamata sih sebenarnya, kacamata yang dijadiin bando. Tapi kan kacamata yang dijadiin bando kan suka bikin longgar, jadi aku rekomen ini 15.000 satunya. Hari ini aku mau sharing aja pendapat aku dan pengalaman aku singkat aja tentang tidur pagian. Jadi di 2024 awal aku memutuskan untuk tidur pagian jam 10 pagi. Mungkin menurut teman-teman tuh kayak 10 pagi, oh my god, ini bukan tidur pagian. Tidur pagian tuh jam 8, jam 9. Oke, background story dulu ya. Apa yang melatar belakangi aku kayak gitu? Karena di 2023 atau seumur hidup aku, selama aku kuliah, bekerja, sampai di 2023, yang namanya tidur jam 10 itu sangat-sangat jarang aku lakukan. Aku tuh selalu tidur di atas jam 12. Tidur di atas jam 12, jam 1, jam 2. Bahkan kalau misalnya aku ada suatu kesulitan yang buat aku nggak bisa ngantuk, atau ketika aku tidur, otak aku itu selalu bekerja. Itu aku tidurnya jam 3 bisa. Dan itu sama sekali gak sehat. Ketika aku bangun, waktu tidur aku sangat singkat. Aku harus bangun lebih pagi. Lalu aku ngerasa secara badan itu gak ringan gitu. Jadi aku ngerasa badan aku di saat aku begadang tuh ya, aku gak ngerasa dia benar-benar capek secara fisik, tapi aku ngerasa seperti tidak segar aja. Dan secara mental itu yang paling efek sih di aku. Aku ngerasa aku kurang sehat banget. Aku ngerasa waktu aku bangun pagi aku gak semangat karena aku kurang tidur dan kualitas tidur aku gak cukup baik. Lalu itu efek ke mood aku yang sering ngerasa galau, dan aku tuh kayak mudah kepikiran banyak hal. Dan ketika 2024 awal, kantor-kantor, kan suami aku kan kerja kantor ya, kantor-kantor yang sebelumnya hybrid, bisa kerja di rumah dan bisa kerja di kantor, atau full kerja di rumah, tiba-tiba disuruh serentak masuk kantor, itu mengubah hidup kita banget itu. Aku harus buat bekal untuk suamiku pagi, dan aku harus bangun lebih pagi, dia juga harus berangkat. Oleh karena itu, dari 2024 awal, aku mulai memutuskan tidur lebih pagi. Tidur lebih paginya jam 10. Jadi, dari aku yang tidur jam 1 malam, jam 2 malam, jam 12 malam itu paling cepat, tiba-tiba ke jam 10. Menurut aku itu udah sesuatu hal yang sangat-sangat cepet jamnya ya. Biasa dalam seumur hidup aku di 2023, kalau aku emang mau tidur jam 10 pagi pun, kalau aku kecapean banget. Jadi bukan aku rencanakan, tapi ketika aku rencanakan di 1 minggu awal aku ngerasa, tapi karena aku juga ada aktivitas yang baru yang mengharuskan aku untuk di sore harinya aku banyak kegiatan, jadinya aku lebih capek di malam hari, dan jam 10 malam itu aku bisa lebih cepat ngantuk dan tidur. Kalau dulu aku tuh ada kayak, misalnya aku tidur nih ya, otaknya terus berpikir gitu. Aku susah banget untuk tidur, sehingga aku baru bisa tidur 2 jam kemudian. Dari misalnya aku rencana jam 12 tidur, jam 2 aku baru bisa tidur. Karena aku juga main HP, karena otak aku terus berpikir. Tapi sejak aku tidur pagian, aku memutar aktivitas aku tuh diubah jamnya, sehingga aku capek di sore hari, di malam hari aku bisa tidur dengan baik. Aku tidur jam 10, aku matiin lampu pakai selimut, lalu 10.30 aku sudah bisa tidur. Yang aku rasakan pengalaman tidur pagi itu, aku ngerasa tubuh aku waktu bangun itu otomatis dia bangun jam 6 pagi. Jadi aku tidur di 2024 ini, tidur lebih pagi jam 10 malam, lalu aku bangun jam 6 pagi. Badan aku ngerasa fresh, aku ngerasa siap banget untuk aku aktivitas seharian. Secara mental itu sangat baik, karena aku gak ngerasa menjadi orang yang nggak sehat. Aku ngerasa istirahatnya sangat cukup, di atas 7 jam gitu ya, dan kualitas tidur aku juga enak, segala macam. Aku bisa lebih kuat untuk menjalani aktivitas aku di pagi sampai siangnya dan sorenya juga. Untuk temen-temen yang memang kesulitan banget untuk tidur lebih pagi, aku merekomendasikan kalian untuk kalian tidur pagi, bangun pagi. Itu sangat bagus buat fisik dan mental. Sangat-sangat mengubah hidup aku ya, tidur pagian ini. Jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Kalau misalnya kalian kesulitan tidur kayak yang aku alami, aku ngerasa kalian harus agak capek di sorenya. Jadi carilah aktivitas atau kebiasaan yang membuat kalian agak capek di sorenya. Dengan begitu di malam hari kalian bakal lebih bisa tidur. Kalau dulu di 2023
aku itu aktivitasnya lebih banyak di pagi sampai siang. Sedangkan sorenya aku sangat senggang. Sehingga aku nggak bisa tidur dan nggak bisa capek waktu aku harus tidur. Mungkin nggak semudah itu, tapi aku udah menjalaninya ini hampir sebulan ya di Januari ini. Katanya 21 hari kita menjalankan suatu hal yang sama, itu akan menjadi kebiasaan. Aku ngerasa ini sudah menjadi kebiasaan, karena setiap jam segini tubuh aku tuh selalu mengingatkan aku untuk aku mulai bisa agak capek, agak tidur ketika jam 10 malam itu tiba. Dan jangan main HP lagi. Bener-bener jangan main HP beberapa jam sebelum kalian tidur. Semoga pengalaman aku ini bisa berguna untuk teman-teman. Sampai ketemu di next video.